Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Kali ini saya ingin melakukan review atas rekomendasi saya mengenai IHSG GCI Buy in May di tahun 2023 and go away dan maintain buy property. Dan ini adalah reviewnya teman-teman. Yes, ini adalah review dari rekomendasi saya buy in May di tahun 2023 and go away. Maintain buy property. Seperti biasa, disclaimer informasi oleh ide investasi adalah saat ini saya tidak mempunyai posisi pada saham yang dibahas di dalam video ini dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saham properti yang saya punya adalah saham PANI karena dia akan melakukan corporate action. Ya, teman-teman, yang saya sajikan adalah data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Maaf. Metodologi atau pendekatan yang saya pakai adalah saya memakai pendekatan Indonesia makro, yaitu inflasi, current account, dan pendekatan suku bunga. Kemudian juga melihat dari pendekatan dari siklus ekonominya. Sedikit eh, cerita atau narasi yang saya berikan, kenapa bisa terjadi sell in May and go away, dan tetapi tahun 2023 ini saya memberikan jawaban buy in May and go away. Ya, teman-teman bisa melihat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 apa yang kejadian. Teman-teman bisa lihat ini. Kemudian dari segi statistik ya, probabilitas IHSG JCI koreksi di bulan April Mei adalah ternyata kecil, teman-teman. Hanya sebesar 36,36%. Ini perhitungan sampai dengan tahun 2022 ya, teman-teman. Eh, ini adalah video saya melakukan saran untuk ISG Sell in May and Go Away. Alasannya adalah ini. Alasan saya dari Sell in May and Go Away tahun 2022. Kemudian untuk IISG Sell in May tahun 2022, resultnya adalah seperti ini. Ini adalah video saya rilis ya tanggal 2 April, kemudian market crash pada tanggal 9 Mei ya. Patternnya seperti ini, market crash-nya dia naik, kemudian dia turun lagi dalam, baru kemudian dia mengalami kenaikan, teman-teman. Ah, jadi kalau di tahun 2022 kejadian ya, sell in May and go away. Kita berani bilang seperti itu karena rekomendasi saya kebanyakan berlawanan atau kontrarian dengan beberapa suggestion yang dilakukan oleh para YouTuber atau analis-analis lainnya. Jadi, when everybody say sell, we say buy. Buy. Untuk JCI, review saya di buy in May and go away, kemudian buy property. Kemudian mari kita lihat pendekatan TA IISG untuk bottom 2023. Ya, waktu itu banyak yang bilang IISG akan jatuh ke level 6.400 atau 6.200. Nah, saya sempat bilang, kenapa alasannya IISG harus jatuh ke 6.200? Nah, semuanya hanya berdasarkan technical analysis. Mereka tidak melihat pendekatan korelasi aset lainnya, teman-teman. Tetapi pendekatan saya adalah saya memakai pendekatan korelasi aset lainnya untuk melihat apakah IHSG akan terus meneruskan kepada bottomnya di level 6.200. Kemudian result dari IHSG buy in May and go away di tahun 2023 adalah sebagai berikut, teman-teman. Ini adalah video rilis saya di 13 Maret. Saya bilang buy. Saya bilang buy in May and go away. Ini adalah penurunan di bulan Mei ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Oke, saya ulangi. Ini adalah penurunan di bulan Mei. Pertama kali saya masuk di sini, kemudian saya masuk di sini, teman-teman. Teman-teman melihat ya ekornya. Dan kalau kita tarik garis terhadap penurunan yang terjadi di awal November atau tepat 1 November,
penurunan di 1 November ini tidak mengalahkan penurunan yang ada atau terjadi di bulan Mei, teman-teman. Gitu. Ini penurunan terdalam ini terjadi di tanggal 31 Mei tahun 2023. 31 Mei dia turun, kemudian tanggal 1 Juninya mulai mengalami kenaikan. Kemudian penurunan besar juga terjadi di bulan November, ya, tahun 2023, tepatnya 1 November. Tapi kalau teman-teman lihat, lowest di bulan November ini tidak mengalahkan lowest di bulan Mei. Pada saat 1 November, saya melakukan rekomendasi buy bottom fishing, ya. Kemudian ada yang bertanya ke saya, apa saya yakin? Karena dia masih belum yakin bahwa IHSG akan naik. Korelasi saya adalah ini, teman-teman. Investasi asing sudah mulai masuk ke surat utang negara 2 hari sebelumnya atau bahkan seminggu sebelumnya dari penurunan IHSG. Dan teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah 1 November, saya rekomendasi beli, kemudian IHSG terus mengalami kenaikan sampai dengan hari ini, teman-teman. Oke, ya. Apa sih yang dilihat oleh saya? Banyak analis berkata bahwa Fed rate BlackRock estimates akan menyentuh 6% dan sudah Fed fund rate menyentuh 6%. Saya waktu itu mengestimasi tidak akan kejadian, ternyata Fed rate menyentuh 6%. Kemudian 7 days reverse repo mengalami akan kenaikan maksimum sebesar 0,5%. Waktu itu posisi masih di 5,75%. Jadi kalau kenaikan 0,5% atau 50 basis points, berarti 7 days reverse repo akan berada di level 6,25%. Hal itu saya yakini tidak akan terjadi ya, teman-teman. Meskipun sekarang 7 days reverse repo sudah berada di level 6%. Apa yang menyebabkan saya yakin bahwa 7 days reverse repo tidak akan mengalami kenaikan lanjutan? Mari adalah kita lihat pendekatan makro dan inflasi. Ini adalah inflasi yang berhasil saya petakan pada bulan Maret tahun 2023, teman-teman. Ya, lihat inflasinya sudah mengalami declining atau penurunan di bawah 6% dan masih di atas 5%. Sekarang teman-teman dan saya mengestimasi saat itu inflasi di Indonesia akan terus mengalami penurunan. Per 1 November ini kita melihat inflasi Indonesia sudah berada di level di bawah 3%, teman-teman. Jadi sesuai ya dengan yang saya ekspektasikan bahwa inflasi itu akan terus mengalami penurunan. Sehingga dan suku bunga kita berada pada level 6% atau 7 days reverse repo kita berada pada level 6%. Sehingga impact-nya terjadi gap suku bunga sebesar 3% ini adalah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Saya mulai mengikuti market sejak tahun 2008, maka itu saya berani berkata bahwa ini adalah yang pertama kali terjadi di Indonesia, bahwa suku bunga dengan inflasi mempunyai gap 3%, di mana suku bunga jauh lebih tinggi daripada inflasi. Nah, kemudian dari pendekatan moneter suku bunga, ya, ini pendekatan 5 tahun, saya memakainya, dan kemudian kita sudah di level 6%. Dampak suku bunga ini akan terkena kepada rupiah, surat utang negara, dan semakin membuat IHSG itu volatile. Jadi kalau sesuai rumusnya, semakin tinggi suku bunga, maka akan semakin rendah nilai return aset berisiko. Itu yang menyebabkan IHSG itu volatile. Naik sedikit, turun lagi. Naik sedikit, kemudian dia turun lagi. Jadi tidak akan banyak melakukan rally suku bunga IHSG seperti yang diharapkan oleh para trader atau para analis yang berbasis technical analysis. Ya, ini teman-teman lihat. Oh, sorry, berarti saya salah. Pendekatan moneter dan suku bunga di mana sampai dengan saat ini ternyata apa namanya? eh Sorry. Oh ya, ini selama 25 tahun trennya seperti ini. Saya bukan salah. Ini kalau tadi adalah pendekatan 5 tahun yang saya pakai.
Ini kalau kita melihat pendekatan 25 tahun akan tren suku bunga di Indonesia. Dan saya mengestimasi 7 days reverse repo di tahun 2024 akan dipotong oleh Bank Indonesia. Ya, ini adalah perjalanan 25 tahun dari suku bunga di Indonesia. Teman-teman lihat, saya melakukan pemetaan akan adanya QE 13, kemudian ada tapering, kemudian ada QE 4 dan tapering. Kemudian biasanya diikuti kenaikan suku bunga, lalu akan diadakannya penurunan suku bunga. Kemudian, ya ini adalah suku bunga. Ya, benar. Suku bunganya sudah 6% di eh, eh, Indonesia. Tapi teman-teman lihat, suku bunganya ini telah flat ya, teman-teman. Flat dari semenjak bulan Februari tahun 2023 nih. Dan baru mengalami kenaikan ya, kalau nggak salah ini terjadi di Oktober tahun 2023. Nah, kenaikan suku bunga ini yang tidak diantisipasi oleh pasar, sehingga pada saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 6%, IHSG harus turun dulu, teman-teman. Karena eh, pasar akan melakukan adjustment portofolio atau komposisi portofolio sehingga yang tadi saya bilang semakin tinggi suku bunga, returnnya akan semakin mengecil aset berisiko. Jadi portofolio harus direposisi kembali oleh aset manager. Sehingga suku bunga akan turun menjadi 6%. Suku bunga diestimasi saya akan turun di tahun 2024. Kemudian pendekatan lainnya adalah pendekatan makro, yaitu current account di tahun 2023. Ini adalah waktu itu saya update per Januari tahun 2023, teman-teman. Trennya mengalami penurunan. Ntar teman-teman bisa cari tahu apa sih current account tahun 2023. Apa sih arti dari current account? Nah, dampak dari current account saya sudah sajikan di sini dampaknya. Kemudian realisasi current account adalah yes, sesuai dengan tren yang tadi diberikan. Ya, trennya mengalami penurunan, teman-teman. Maka kita melihat bahwa benar trennya mengalami penurunan dari current account ini. Ya, jadi Indonesia akhirnya mengalami defisit dari current account. Sehingga impact-nya kalau terjadi defisit maka Indonesia harus mengambil atau menerbitkan surat utang yang baru gitu, teman-teman. Impact-nya ke pasar di IHSG, setiap pemerintah menerbitkan surat utang yang baru, maka IHSG juga akan melakukan adjustment karena banyak dana akan mulai masuk kembali ke fixed income atau ke surat utang negara. Kemudian sekedar teori yang saya ingin berikan kepada teman-teman, bagaimana korelasi 7 days reverse repo terhadap IHSG? Gambarannya adalah seperti ini. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan di depan, rumusnya maka kenaikan suku bunga akan berdampak pada penyesuaian imbal hasil aset berisiko, yang artinya akan menurun imbal hasilnya. Jadi mudahnya adalah bila suku bunga naik, maka imbal hasil aset berisiko akan semakin kecil, terutama di IHSG maupun saham. Dan kebalikannya, bila suku bunga turun, maka imbal hasil aset berisiko akan semakin naik. Kesimpulan dari itu adalah saya meyakini di tahun 2023 dan tahun 2024, IHSG akan sulit membuat new all-time high. Tetapi bagusnya buat para trader, IHSG akan semakin berbeta tinggi. Berbeta tinggi itu adalah baik yang tapi saya lebih cenderung ngelihat ke saham-saham big caps ya. Saham-saham big caps ini tidak akan melakukan rally-rally panjang, tetapi akan lebih banyak didominasi oleh positional trading, teman-teman. Karena kalau return return suatu aset berisiko mengecil, maka kecenderungan sahamnya akan lebih sering diperdagangkan oleh para pelaku pasar. Nah, yang menarik adalah kenapa saya tetap memaintain properti sektor buy residensial dan industrial yang saya pernah rilis di 11 Maret tahun 2023. Maka saya mau ajak teman-teman melihat properti indeks di November. Ini properti indeks saya ambil pada awal tahun 2023 ya, teman-teman lihat nih. Ini ada di bulan Maret ya. Saya ambil properti indeksnya.
Teman-teman bisa melihat MACD-nya juga sudah golden cross, tapi dari teritori negatif. Kemudian kita bisa melihat properti indeks di November 2023 adalah seperti ini, teman-teman. Dia tidak membuat new low, ya. Dia tidak membuat new low dari posisi ini, teman-teman. Ya. Kemudian MACD-nya juga terus mengalami kenaikan. Ini kalau nggak salah saya ngebuat ambil chartnya adalah chart weekly, teman-teman. Maksudnya adalah chart weekly itu adalah tren susah dibalikan. Maksudnya secara jangka panjangnya. Jadi kalau teman-teman melihat, ya properti sektor kok udah naik enak-enak, atau dia dibanting turun. Balik ke konsep tadi, kalau suku bunga naik, maka nanti saham-saham big caps biasanya akan lebih berbeta tinggi karena diperdagangkan terus-menerus oleh para pelaku pasar. Tapi untuk menambah keyakinan bahwa indeks properti sektor ini meskipun dead cross, dia sekarang sudah mau kembali ke teritori positif nih teman-teman untuk properti sektor. Tapi belum golden cross. Dan low dari properti sektor sendiri adalah dia tidak membuat new low dan dia mantul. Dia mantul persis seperti garis MACD-nya, dia juga mantul nih teman-teman. Oke, jadi adalah this is a good time untuk membeli properti sektor, antisipasi akan adanya penurunan suku bunga di tahun 2024. Sedikit insight dari saya, properti sektor apa yang harus dilihat. Jadi kalau residensial itu adalah sangat rentan terhadap inflasi PDB dan IDR. Kemudian untuk industrial properti mereka sangat rentan dengan oleh PDB, pergerakan rupiah dan government policy. Sedangkan untuk properti sektor yang berbasis recurring revenue, dia hanya akan lebih terimpact oleh PDB ya. PDB itu adalah GDP. Jadi lebih ke arah ngelihat kemampuan masyarakat untuk melakukan expense, melakukan pembelian. Nah, call buy properti sektor di 2002 dan 2023 adalah pendekatan siklus ekonomi dari saya. Banyak sudah call buy di akhir 2021 dan di awal 2022. Tetapi mereka kurang melihat korelasi dari makroekonominya, yaitu mereka tidak melakukan pendekatan terhadap siklus ekonomi, yaitu di mana transmisi dana atau gain dari mining, gas, dan oil itu belum masuk ke dalam sektor perekonomian Indonesia. Sehingga makroekonomi adalah belum mendukung. Nah, kemudian properti residensial juga bisa dianggap merupakan hedging inflasi. Dan ini sangat dimengerti oleh Sri Mulyani. Oleh karena itu, Sri Mulyani memberikan insentif pajak kan ya teman-teman untuk sektor residensial. Dan akan berlaku insentif pajaknya untuk perumahan yang dibeli sampai dengan 2 miliar, sampai dengan 5 miliar, tetapi insentif pajaknya hanya didapat sampai nilai 2 miliar saja untuk pembelian perumahan residensial. Jadi Ibu Sri Mulyani sudah memahami bahwa sesudah mining dan gas oil, dana-dana itu harus bisa masuk ke dalam makroekonomi, yaitu lokal, di mana properti residensial itu merupakan hedging dari inflasi. Maksudnya hedging dari inflasi adalah untuk membuat inflasi turun atau semakin turun, maka uang beredar di masyarakat itu tidak boleh banyak, sehingga harus disedot masuk ke dalam properti sektor. Dan membeli properti itu tidak seperti membeli mobil ya, karena nilainya jauh lebih besar. Kira-kira seperti itu gambarannya, dan Sri Mulyani sudah memahami itu, dan dia sudah memberikan insentif pajak PPN properti sampai dengan Desember tahun 2024. Kemudian kenapa call buy saya di properti sektor? Pendekatan siklus ekonominya saya share ke teman-teman adalah sebagai berikut. Dan kita ini sedang berada pada level peak atau mature, yaitu suku bunga tinggi, inflasinya sudah turun, PDB-nya mulai agak turun ya, trajectory PDB kita. Dan slowdown kita akan mengalami di tahun-tahun ke depan, oleh karena itu slowdown itu harus ditahan dengan adanya
expense di sektor properti. Dan seperti yang saya sudah sajikan sebelumnya, Ibu Sri Mulyani sangat memahami siklus ekonomi ini, teman-teman. Jadi, meskipun ini adalah sebuah analisa, tetapi teman-teman diharapkan bisa mengambil kesimpulan dari video yang saya bahas ini. Pertanyaan teman-teman, bila teman-teman ada pertanyaan, silakan email ke saya. Disclaimer informasi oleh saya adalah saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Terima kasih telah menonton sampai akhir dari video review ini. Semoga teman-teman selalu bisa tetap cuan, terutama di sektor properti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Salam ide investasi dan tunggu video-video review saya berikutnya.